langsung akan disampaikan olehnya dan menolong kepada beliau menjadi silakan. Mohon izin. Ustaz, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, ashabul fudala yang dewek yang muliakan, al-mukarramun, para asatidz, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang pelungguh, bapak penghulu, baik kepala dusun, kemudian ketua takmir dan seluruh anggota takmir Masjid Jami' Nuruddin Jejelok yang kami muliakan. Singkatnya Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Malam makin niki adalah malam yang penuh berkah. Malam yang Allah jelaskan ketika hambanya menuntut ilmu. Maka malaikat pun membentangkan sayapnya, ridon bima yasna', ridho dengan apa yang kita lakukan malam makin niki. Dalam riwayat-riwayat yang lain juga ridho bima yatlub, ridho dengan apa yang kita tuntut yaitu ilmu. Berangkat kita ke masjid, maka satu langkah Allah catat menjadi pahala. Satu langkah kita menuju masjid, Allah ampuni dosa-dosa tiang pelungguh. Maka kemuliaan Allah berikan ketika kita hadir di masjid, di mana malaikat pun mendoakan kita. Fadilah dari kita menuntut ilmu niki sangat banyak. Antara lain, semua makhluk Allah, malaikat Allah yang ada di langit, dia memohonkan ampun tiang pelungguh Bapak Ibu. Dan semua makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan, bermiliaran bentuk ikan-ikan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, Allahu a'lam, Allah yang maha tahu jumlahnya. Itu pun berdoa memohonkan kita ampun. Di dalam riwayat-riwayat dijelaskan. Jadi kemuliaan kita menuntut ilmu didoakan oleh malaikat, dibentangkan sayapnya supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ampunan itu pun kita dapatkan. Allah memiliki sifat Ghafurur Rahim. Wasi'at rahmati kulla syai'. Sungguh rahmatku itu melebihi segala-galanya. Ampunan Allah siapkan yang surganya bagi mereka yang beriman, beramal saleh, dan mereka ridha melaksanakan perintah Allah, ikhlas di dalam melaksanakan perintah Allah semata-mata karena Allah. Maka Allah pun senantiasa menyiapkan mereka tempat dengan ridhonya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngiring sebelum kita melanjutkan tausiyah, sama-sama kita saling ingat mengingatkan niki, kita tawasul dengan surah Al-Fatihah yang tidak ada perbedaan ulama, kita tawasul dengan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in. Syaullillah lahumul Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila awliya'il 'amilin wa ulama'il 'arifin nafa'anallahu wa iyyahum bi'ulumihim sa'adatud darain fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Wa ila abina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa li asatidhina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Syaullillah lahumul Fatihah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiang pelungguh kita semua. Tidak terasa makin niki kita berada di bulan Zulhijjah. Tidak terasa kita berada di akhir tahun dari bulan-bulan Hijriyah. Dan sebentar lagi nanti tinggal menghitung hari. Kita akan bertemu dengan tahun baru Islam, yaitu pada tanggal 1 Muharram. Mudah-mudahan umur tiang pelungguh niki adet dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita terus gunakan untuk mencari ridha Allah. Napi pun yang kita lakukan mengharap ridha Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang pelungguh sebagaimana yang tiang sampaikan tadi, tengaji marak niki begini juga amalan para sahabat Nabi. Jadi para sahabat-sahabat niki langsung duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaji, menyimak ayat-ayat suci Al-Qur'an. Para sahabat menyimak hadis-hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang beliau ucapkan adalah wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia mengucapkan sesuatu bukan dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sering menyebut kemuliaan dengan sak nuntut ilmu niki. Moti yang pelunggum hadir, para sahabat juga seperti niki dia hadir. Duduk di hadapan baginda Nabi. Ketika nanti ada perintah orang-orang kafir Quraisy itu menyerbu ke Madinah, sahabat sudah siap, tidak pernah dia bilang tidak. Ketika baginda Nabi mengajak, sudah tersiap semua, sami'na wa ata'na. Inilah para sahabat yang mereka Masya Allah dalam Al-Quran dijelaskan, radhiyallahu anhum wa radu'an, zalika liman khasyiya rabbah. Tiang pelungguh pun dengan apa yang kita lakukan, menjaga solat niki, menjaga perintah Allah, ihfazillah yahfazka, maka Allah akan menjaga tiang pelungguh. Ini sering tiang ingatkan. Kita menjaga perintah Allah, maka Allah akan menjaga tiang pelungguh. Nah, para sahabat pun begitu juga. Dia langsung bisa mengaji, bahkan apa yang bisa dikerjakan. Kita pun kepingin bisa melayani, bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada seorang sahabat bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau ini adalah perawi hadis. Yang beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satu dari 6 orang yang langsung menghafal hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sahabat Nabi bernama Anas. Jadi Anas niki dahulunya adalah beliau seorang pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah niki. Namun ia bebas dan tidak pernah mengenyam masa yang namanya pengabdian kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, ibunya Anas niki bernama Ummu Sulaim. Lantas datang membawa Anas setelah mendandaninya dengan pakaian dan minyak wangi.
pokok niki bahasa mangkin setel habis. Setiap pokok niki pakaiannya diperbaiki, dikasih yang harum-harum sama ibunya bernama Ummu Sulaim. Setelah niki kemudian ibunya berkata, dia datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Anas adalah putraku. Ia akan melayani dirimu, maka ambillah dia," bahasa ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya sebagai hadiah paling baik yang pernah beliau terima. Jadi diberikan di situ, dia tinggal bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas berkata, "Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun." Bayangkan, 10 tahun dia bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas? "Demi Allah, beliau tidak pernah mengomentari apa yang telah aku lakukan dengan pertanyaan, 'Kenapa kamu melakukannya?' Ada sesuatu yang belum aku lakukan, mengapa kamu belum melakukannya? Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus dari telapak tangan beliau. Kemudian dan aku tidak pernah mencium harumnya minyak wangi yang paling harum dari harumnya badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian meter sudah, kalau beliau lewat, lamun liwat elek gang niki, maka baginda Nabi sudah lewat jauh masih sengeh ambun awak niki yang beliau niki yang Allah berikan khusus kepada beliau. Ini bahasan Anas, iman doan niki lembut, malah lembut tangan beliau daripada sutra yang lembutnya sutra. Ini kemuliaan baginda Nabi. Dan beliau Masya Allah 10 tahun niki Anas, beliau tidak pernah dia sampai dimarah. Kemudian Masya Allah, inilah pengakuan dari seorang sahabat bernama Anas niki yang 10 tahun mengabdi, yaitu melayani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan Anas. Nabi doa niki, "Allahumma aksir ma lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah." Ya Allah, limpahkanlah harta dan anaknya serta berkahilah karunia yang engkau berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi langsung didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ini Anas. Kemudian doa itu pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberikan umur yang panjang hingga mendekati 100 tahun. Ini sahabat Nabi bernama Anas niki bega umur niki yang rapat 100 tahun umur. Kemudian namun umur yang diberikan kepadanya adalah umur yang sangat berkah karena beliau berhasil memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Jadi dimanfaatkan oleh Anas. Jadi dalam hadis juga dijelaskan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sesolah-solah dengan, yakni tebeng umur yang panjang, mohon kemudian solah amal yang ia lakukan. Nah mudah-mudahan tiang pelungguh niki sehat walafiat, belo umur, kemudian Allah bimbing kita sesolah ruan amal-amal yang kita lakukan. Marak niki karena faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil napi pun amal sak soleh niki Allah akan membalasnya dan Allah perlihatkan nanti di akhirat. Di akhirat nanti ibu-ibu Allah perlihatkan sehingga nanti kan wajah orang ada yang berubah tergantung dari apa yang pernah ia lakukan di dunia. Arak sakmuan niki berubah dari kerah. Nah niki ada yang berubah jadi tikus. Bahkan nanti lemak, ada orang yang tidak punya daging, tolang doan niki dibangkitkan dalam keadaan tolang doan penggitaan. Nah niki orang-orang yang tidak menahan malu, padahal dia mampu begawean, lalu tetap doan, lalu ngelining-lining ngendeng. Dia minta-minta padahal dia mampu untuk bekerja. Males dia bekerja, lebih enak dia meminta-minta. Maka nanti ketika dibangkitkan tidak punya daging, muan niki daging jadi bangkitkan. Nah niki ruan tergantung dari amal yang pernah ia lakukan. Bahkan ketika di akhir hayat pun, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Lamun wah ruh nyawa niki sudah sampai tenggorokan, falaula idza balaghatil hulqum,
Hulqum niki sudah mencapai kita di akhir ambang akan meninggal dunia, ya mati sakaratul maut niki. Kemudian wahyina idzin falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka diperlihatkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Lamun dengan sekarang berzikir subhanallah subhanallah subhanallah, maka di akhir hayatnya dia akan datang zikir niki. Subhanallah, subhanallah. Orang yang sering baca Quran, ketika dia akan meninggal dunia, dia datang tiba-tiba, dia menghafal Quran. Insya Allah ketika meninggal dunia, Al-Quran pun datang menemaninya. Dia ngaji. Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Lagu sebalik. Dengan mohon maaf, hagirang hak lengek-lengek unin, maka datang hak lengek-lengek niki suara niki. Pada marak dengan dia nuah sembahyang, dia tidak pernah dia solat. Disuruh solat, saya sibuk jual es, unin enggak jual es. Es mambo nih keliling sampai mati naruh mati niki es mambo nih. Tersuruh la ilaha illallah, enggak terbayang es mambo nih marak niki ibu-ibu. Tergantung dari, makanya perbanyak dari apa yang kami sampaikan ini, tiang yang menyampaikan wabil khusus yang banyak dosa ini, al-fakir, kita perbanyak zikir mengharap ridha Allah. Sambil berangkat lalu jok pekan zikir subhanallah subhanallah, sugul terbalik bismillah tawakkaltu ala Allah. Maka setiap perjalanan niki menjadi ibadah. Sampai tepakan belanja, telepakan ulik pun akan menjadi ibadah. Mau lain rasen kanduk kangkong saat terbeli sambil terberzikir niki. Beli kangkong mau jauh ke kangkong niki subhanallah subhanallah subhanallah. Oh ni sampai Bali zikir doang. Dia sebelik suat kode dalam subhanallah subhanallah. Bila boleh makan beru subhanallah subhanallah niki tetap dia berzikir. Maka makanan pun niki dia ikut berzikir. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kangkung dia ikut berzikir. Kelindi, semangka ikut dia berzikir. Akan tetapi kita tidak mendengar, tidak mengerti bagaimana zikirnya Allah yang Maha Tahu. Akan tetapi Allah memberikan kabar kepada tiang pelungguh. Semua malaikat yang ada di langit, makhluk-makhluk Allah yang ada, baik planet-planet semua, dia berzikir kepada Allah. Dan juga apa yang ada di bumi, dia berzikir sabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Apa yang ada di dalam bumi pun dia berzikir kepada Allah. Nah, tiang pelungguh makin niki kita perbanyak zikir, maka zikir niki ada yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisan. Ringan ketika kita mengucapkan, saqilatani fil mizan. Lagu berat dalam timbangan Allah. Nabi niki subhanallah wa bihamdihi. Amal subhanallah subhanallah alhamdulillah niki akan berat nanti timbangan di hadapan Allah ketimbang sak lain-lain ya tahu mohon maaf. Misal bernyanyi-nyanyi enggak saya marahkan enggak apa saya salahkan nyanyi, cuma jangan terlalu banyak nyanyi, mohon maaf. Ini lagu-lagu Korea bis nafal, lagu-lagu grup BTS sarang grup niki mau suju aran niki suju niki junior ya hafal lagu amun suruh ngaji lahun coba ngaji dada bacaan di nuah ngaji kalah selagu coba ngaji dang dang unin amun bernyanyi ceket. Nah niki jangan kita kalah, biarkan orang nyanyi, kita kejar terus, kita belajar ngaji baca Quran. Ini yang akan menemani tiang pelungguh jemaah akhirat. Sedekah yang pernah kita sedekahkan untuk masjid, para sahabat pun seperti Anas didoakan. Maka Anas bin Malik niki beliau didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
dibawa oleh ibunya bernama Ummu Sulaim. Dia diberikan umur yang panjang dan baik amal yang ia lakukan. Nah niki. Kemudian berkat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga beliau dianugerahi harta yang melimpah. Di Basrah beliau memiliki sebuah kebun. Kemudian para ahli sejarah mengatakan bahwa dalam setahun kebun dari sahabat Nabi bernama Anas niki, dia pernah menghasilkan dalam setahun niki panen niki 2 kali panen. Karena memang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau khusus. Akan tetapi beliau masya Allah menyedekahkan karena memang niki persahabatan niki. Tiang pelungguh niki innamal mu'minuna ikhwah, kita bersemeton, kita bersaudara. Maka para sahabat yang ada namanya sahabat yang Ansor di Madinah, dia niki masya Allah. Nah niki bagaimana dia kebersamaan. Anas pun dia berbagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Nah niki. Kemudian pernah juga suatu hari niki dalam riwayat Ibnu Qutaibah juga mengungkapkan bahwa kebunnya pernah mengalami kekeringan. Lalu Anas memohon ampun kepada Allah dan sholat 2 rakaat. Jadi niki penting ada kita berzikir memohon ampun kepada Allah. Nah sahabat Nabi niki dinwah hujan, geru kebun niki kering kerontang, tidak ada air, hampir-hampir bisa layu semua apa yang beliau miliki. Kemudian Ibnu Qutaibah menjelaskan, jadi sahabat Nabi bernama Anas, beliau beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, memohon doa, ya memohon supaya diturunkan hujan, memohon kepada Allah, semoga Allah menurunkan hujan. Maka beliau sholat setelah beliau beristighfar. Kemudian melihat itu, dengan sehadir dia bertanya kepada Anas, kenapa Anda memohon ampun? Beliau menjawab, agar hujan turun. Bukankah Allah berfirman dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an di dalam dalam surah Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Jadi napi yang kita mohon ini tidak lupa beristighfar. Misalnya kita berdoa, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kita mohon ampun dulu kepada Allah. Karena apa yang kita minta dan kita mohon ampun, faqultu astaghfiru rabbakum. Ini firman Allah, maka aku berkata mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Setelah Allah Maha Pengampun dijelaskan dalam surah Nuh niki, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah Subhanahu wa taala niscaya Dia yang mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi kemudian saat kedua, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan niki dengan sebab kita memperbanyak istighfar dan Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi misal harap dengan berketuan lek pelungguh napi cardetman berdua bija suruh perbanyak istighfar. Karena niki firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lamun den wah turun hujan, maka perbanyak istighfar. Sama dengan musibah. Misalnya kita datang musibah, kita introspeksi diri, muhasabah. Kita lihat apa yang pernah kita lakukan, mungkin dosa apa yang pernah kita lakukan. Maka kita memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, corona sudah pergi dengan izin Allah. Dulu gempa juga begitu, kita perbanyak istighfar. Maka alhamdulillah Allah berikan ketenangan dengan kita memperbanyak istighfar. Hujan, dan turun hujan. Maka tiang pelungguh istighosah, tetap pelungguh niki. Tiang pelungguh kita beristighosah, kita memohon ampun kepada Allah. Maka dengan sebab itulah alhamdulillah hujan terus makin niki. Makanya dulu lamun tahun-tahun dulu ada waktu kering, masa musim kemarau, ada musim hujan.
Tetapi alhamdulillah makin niki beberapa hari tidak hujan, datang Allah kirimkan hujan. Itulah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ai alhamdulillah ngalir terus. Marak niki ai sumur. Nah niki adapun ai misal kado pam napiara niki ai pipa niki karena memang penuh kanca tengah adu niki banyak teman kita maki. Lek jajelok doan mungkin selaput kado pipa-pipa niki dari macam lain terbagi. Ya ampun kurang mut ai marak niki karena penuh lain terbagi. Tetapi Allah turunkan hujan supaya terus bisa kita menikmati air niki karena air niki wa nazzalna minas sama' ma'an mubarakah. Kami turunkan air dari langit niki adalah memberikan keberkahan. Kemudian wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin firman Allah. Kami jadikan segala sesuatu niki dari air niki bisa hidup. Maka perbanyak ucapkan alhamdulillah. Ini memang manusia, mohon maaf. Manusia dijelaskan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'ah. Manusia diciptakan oleh Allah memang sifat wataknya selalu berkeluh kesah. Di kembali berkeluh kesah napi bahasa sasak niki. Papah niki idza massahus syarru jazu'ah. Lamun tertimpa si kesusahan. Ngeremon. Macam lain bercerita. No lain sikit rubin usaha ke manok 5 mati anak. Terus inat milun mati unin mani darat mok napi-napi rugi sekian. Nah niki itulah manusia. Nah tetapi ketika Allah berikan dia rezeki yang banyak, wa idza massahul khairu manu'ah. Rezekinya lancar, batin begak dituah dengan cerita. Pira batin sekedi ni lagu penuh batin. Dia nuah bercerita, lagu lamun susah jak bercerita yang terbaik itu tiang marak niki karena itu manusia. Manusia memang itu Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Manu'a niki jeneng napiara niki manu'a niki marak lim altiku marak niki. Sekedi agak papah nanuk susah niki macam tahun bercerita kenyakan sak senang niki jeneng hak teguan sekedik kepen. Mai tenyugulan jeluk mai ndak jeluk di mana rak kepen kode unin. Pira arak lek tu saya ketan doan ni unin. Hak kepen hak 5,000 10,000 di narak lemak jeluk aneh unin. Burung termau nyumbang marak niki. Nah niki memang itulah sifat manusia dijelaskan. Tetapi ada beberapa orang yang walaupun begitu sifat manusia Allah memberikan pengecualian. Illal musallin alladzina hum fi sholatihim daimun. Orang yang rajin sholat, dia praktek sholatnya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kenyakan diuji dengan kesusahan. Misal buduin usaha, bangkrut usaha, dia tidak membuat dia susah, dia akan bersabar. Kenapa? Karena sholatnya dijaga. Ketika Allah berikan dia rezeki, mengalir rezekinya, maka tidak membuat dia lupa kepada Allah. Dia akan ingat Allah. Dia akan bersyukur atas nikmat Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman juga ketika diberikan beliau menjadi nabi, kemudian beliau menjadi raja, kaya Nabi Sulaiman. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, dia bisa berbicara dengan binatang-binatang, bisa berbicara dengan bangsa jin, bisa berbicara dengan semut, burung, bahkan burung hudhud pun ketika dia tidak ada burung hudhud, kemana dia amkana minal ghaibin lain hudhud. Hud-hud niki kan terbarisan semua baris baik niki yang bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman, semuanya ikut berbaris pasukannya kecuali arak burung hud-hud tidak ada amkana minal ghaibin. Dia kembali apa dia hadir burung hud-hud. Ternyata burung hud-hud niki yang ngelining, tulak-tulak tersilik si Nabi Sulaiman. Sudah kemana engkau burung hud-hud? Saya patroli wahai Nabiullah Sulaiman. Sudah kemana patroli? Saya keliling. Ternyata di satu tempat di negeri Sabah ada satu kerajaan yang subur, makmur. Kerajaannya ini bagus, subur, dan juga semua apa yang ada di situ tentram. Tetapi dia dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Bilqis. Nah, akan tetapi dia tidak beriman kepada Allah. Nah, makanya kemudian Nabi Sulaiman beliau menulis surat khusus kepada yang ada di negeri Sabah Ratu Bilqis, diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Niki
Nah, ya ampun ini dek lupa, Nabi pun yang pelungguh melakukan adat awali dengan bismillah. Karena ini doa. Bismillah niki doa dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Insya Allah ketika kita membaca doa niki ibu-ibu, taik ke motor, mobil, pesawat, insya Allah Allah senantiasa akan menjaga tiang pelungguh marak niki. Yakin. Seandainya terjadi nyelungkur sekedip motor, insya Allah ndek jak napi-napi marak niki. Muti yang teringat masa baik ingat wah niki pira tahun yang lalu marak niki. Jadi di tengah-tengah jalan ketika kita berzikir mengingat Allah tahaddus bi nikmatillah sambil tengaji sambil bermotor. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Datang taksi lek mudi ngebut tertabrak langan mudi. Tak kepincal tiang sampai lawang ni kepesik. Helm teniki belik kadon helm. Karena helm niki dia tekangguk dengan beli motor, jabak helm meniruan dia beli helm niki, mut tiang ampura dia narak beli helm waktu niki mut tiang tebeng mut tiang kadu helm niki beli otak dan niki. Mut kaca niki kata kita tengahkan kaca mut tiang tolaan baut. Lah ketika kebalik ke belah niki otak niki keletak le aspal. Ternyata itu kelebihannya kita disuruh pakai helm sama polisi. Supaya apa? Aman kepala. Wah tak niki. Kemudian yang terbangun, heran pengojek searah elek taman niki. Para dayak mati baru Pak Haji ini. Lah kombet para mati menuntat kembali ke belah terik ini. Tapi itulah berkat Allah menjaga dengan kita memperbanyak zikir tadi. Baca Quran, zikir yang mulia. Nah niki, kemudian kita membaca afdhalu zikri la ilaha illallah, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika musibah, alhamdulillah. Dinarak nabi-nabi hanya sekedar baru sekedik doa niki. Padahal menuntat kebalik ke belah. Jadi Allah menjaga tiang pelungguh. Inilah makna dari zikir. Subhanallah. Maka kita memperbanyak istighfar. Allah turunkan hujan. Kemudian untuk mempermudah supaya Allah berikan kita rezeki. Kita cari rezeki dan jangan lupa memperbanyak istighfar. Ini ikhtiar. Ikhtiar dan jangan lupa doa. Jadi orang yang tidak berdoa, itu orang yang sombong namanya. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Maka kita mohon kepada Allah marak niki. Nah setelah kita hablum minallah, kemudian Nabi caret adat saat nyambung barang-barang sesama hamba Allah. Yang saling membutuhkan. Nah ini penting. Maka para sahabat pun beliau marak niki. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi sahabat yang ada di Ansor di Madinah niki, mereka tidak pernah mementingkan diri sendiri. Bahkan Nabi pun yang akan dimakanlah suatu hari. Nah niki menjadi contoh kepada tiang pelungguh. Maka suatu hari datang seorang laki-laki bertamu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang bertamu. Kemudian apa sabda Rasulullah? Wahai para sahabatku, saya kira-kira ya siap menjamu tamuku ini, bahasa baginda Nabi. Ngangkat ima sekek sahabat Nabi Ansor yang di Madinah. Ya Rasulullah, lunasan tiang nanti yang akan menjamu beliau. Akhirnya dibawa sahabat Rasulullah niki yang laki-laki niki ke rumahnya. Sesampai dia di rumah, nah niki sampai lebalin sahabat Nabi niki mau enggak berduin hanya memiliki sedikit persediaan makanan di rumahnya. Hanya sedikit. Dan arak napi-napi berduin. Kemudian sampai Nabi bahasa lek senina, lek sebini. Aneh tiduran kanak-kanak dia bahasa. Ada saaru Nabi aran karena makanan kita ini akan kita berikan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidurkan anak-anak. Karena belum makan roti, bija-bija ni kedeman bekelor, tapi tidurkan dulu supaya ada kita berikan kepada tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa sahabat niki. Nah, kemudian istrinya pun menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia menyalakan api dan memasak makanan. Setelah ia menyajikan makanan tersebut kepada tamu yang disuruh oleh baginda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan mengajak ke rumahnya, kemudian diberikan dia makan, tamuku ini sabda Rasulullah, maka setelah dia diberikan makan, alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia kenyang tamu niki. Setelah ia menyajikan makan tersebut kepada tamu itu,
Tak lama kemudian tamu tersebut menyantap makanan yang dihidangkan hingga kenyang. Nah, jemaah niki, nah sahabat niki Ansor datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disambut Rasulullah, dia disambut. Datang sahabat niki sudah disambut, ditunggu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil tersenyum maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad ajaballahu li san'ikumul barihah." Sungguh, nah niki Allah sangat kagum dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Dia memuliakan tamu, jangan dek mau nih yang penting dengan sahabat Nabi bisa dia berikan makan. Inilah sahabat-sahabat Ansor searak di Madinah. Nah, tiang pelungguh beliau yang pernah di Mekah di Madinah, yang pernah berhaji, yang pernah umroh, lamun lek bulan puasa ataupun lek Senin Kemis, kenyeket sak tamu juk Masjid Nabawi, lek rurung lewah tanteh dengan si sahabat-sahabat dengan searak lek Madinah niki, karena itu Ansor kan keturunannya dari sahabat-sahabat Nabi yang dulu dia wa yusiruna ala anfusihim, dia lebih baik dia tidak dapat dia niki, yang penting saudara yang lain dapat marak niki. Sampai yang muhajirin datang, yang punya rumah dua, wahai sahabatku yang muhajirin, pada sekik balik bahasan jaka mangkin keturunan dari sahabat-sahabat Ansor niki, masya Allah lembut-lembut dengan salik Madinah niki. Lamun terdatang Arab-Arab di Madinah niki, ya akho ta'al, semeton dikit berbuka terebut tah. Arak sak kadang ima kanan, arak kadang ima kiri, di toyat lain berbuka marak niki. Nah niki di Madinah mau tersiapan niki makanan kurma, ya temele ngeteh, ya temele arak halib berteparan, susu lengkap niki, semua gratis dan mereka senang. Nah, masya Allah. Dan nikilah para sahabat-sahabat yang mereka jelas dalam Al-Quran wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nah, begitu makin tiang pelungguh juga kita amalkan. Nabi searak, kita bangun masjid, orang lain butuh, alhamdulillah. Idul Adha sawi niki, tiang yakin ibu-ibu mau de rasa empat sampi sida? No, alhamdulillah mau angkat tiang niki seredang kembali gedap sangkep niki Idul Adha sawi niki karena anu beng te empat sampi niki empat sampi marak niki karena memang berbagi niki ketika hari niki. Jadi silahkan berbagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalli li rabbika wanhar. Jadi setelah korban kemudian alhamdulillah dapat berbagi marak niki. Nah, kemudian para sahabat juga marak niki. Nah, tiang pelungguh niki makin niki arak beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang niki semua adalah kewajiban kita antar sesama hamba Allah. Nah, niki penting supaya kita ingat napi kewajiban-kewajiban kita niki. Antara lain hakul muslim alal muslim sittah. Kewajiban kita sesama umat Islam, hamba Allah yang beriman niki arak 6. Ada sak barang-barang perhatian. Ada juga kewajiban yang lain, tapi di sini yang di dalam riwayat niki adalah ada 6 yang perlu kita perhatikan. Sak pertama nabi niki idza laqaitahu fasallim alaih. Lamun tebedait nendek gati ya abot-abot ucapkan assalamu alaikum. Nendek rubah assalamualaikum niki. Hey bro, good morning, selamat pagi. Nendek rubah. Tetap assalamu alaikum. Boleh kita panggil, hai guys, assalamualaikum. Boleh. Yang penting jangan hilang assalamualaikum niki. Maka menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marak niki. Karena niki doa ni laun berdait salam. Dia semel ya ucapan salam. Dia dek semel. Padahal niki ajaran Islam. Maka ketika kita bertemu, ucapkan salam, assalamu alaikum. Dan assalamu alaikum tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Selamat datang. Kemudian apalagi meratur tiang sebaru niki, good morning, selamat pagi. Paginya doang kita selamat, sorenya babak belur kita. Kalau good morning. Tapi kalau assalamualaikum dunia akhirat Allah berikan keselamatan. Ini yang pertama. Yang kedua, bel niki. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Lamun tertundang, lamun dinara uzur syar'i, sila datangi undangan tersebut. Ya tiang undang niki semeton atarwah si ai datang marak niki harap sempat. Adet sa dengan saya ngundang niki cemoh angen.
Lamun terdatang kita diundang, maka kewajiban kita fa'ajibhu, datangi undangan tersebut. Apalagi undangan ke paten, arak bilinan, napi sarwan sila, sempatkan diri untuk datang menyolatkan almarhum ataupun almarhumah. Maka guyon lah beliau niki tuan guru kebetulan keluarga. Beliau tuan guru Khairi Adnan, sering beliau guyon-guyon. Masih beliau hidup nggih, jadi berangsa. Jadi niki beliau sering guyon sama orang tua tiang. Ndek yak lalu tukak dengan bapak bahasan sifat bapak tiang. Angkat iya tuan guru bahasan bapak tiang dah tahu guyon. Terlalu doan lalu bertukak. Ya kembek hegat lalu bertukak tuan guru marak niki bahasa. Nggih napi niki bapak ampun anu ya lalu bertukak lalu bahasa lembut tengahan. Terlalu bertukak, enggak tumben dia mati niki unin. Marak niki ada doang guyon, tapi guyon yang baik, guyon yang bagus marak niki. Jadi orang-orang tua niki dia guyon tetapi guyon yang membangun. Jadi dia hadir, ada yang meninggal dunia disempatkan untuk hadir. Maka solat jenazah niki belik gati pahala. Nah niki bajang-bajang sempatkan diri untuk solat jenazah. Ni laun kenyeket li kubur memang li embe kampung rami kancen. Lagu kenyeket solat jenazah niki arak 5-6 kancen. Be halai taek sila beana det semel unin halainan. Padahal pahala belik. Saya sak solat jenazah man syahidal janazata hatta tusalliya, sampai dia solat jenazah, maka Allah berikan dia satu qira sampai dia nanti dia hantarkan ke pemakaman, dia sempatkan diri untuk ke pemakaman, maka dia mendapatkan falahu qiratani, dia mendapatkan 2 qirat. 2 qirat niki mislul jabalainil azimain, seperti gunung yang sangat besar. Sebelik pahala saat kita melaksanakan solat jenazah. Nah niki fa iza wa iza da'aka fa ajibhu, sakatelu wa iza stansahaka fa ansih lahu, lamun narak dengan minta untuk dinasehati sila nende abot-abot nasihat dengan ni laun beng tanah anu semerton nasihat halo kamu nasihat dir tebet teman jadi tunuh disuruh dengan, padahal ini apa yang bisa silahkan. Lamun narak masalah berikan dia nasihat supaya dia bersabar. Kemudian yang kedua, setiap kalau dia sakit ucapkan kalimat yang baik, qulu khaira, berikan dia motivasi. Insya Allah marak penyakit marak niki Allah sembuhkan, yang penting kita sabar. Minum obat itu bentuk dari asbab, dari ikhtiar, maka Allah sembuhkan dengan kesabaran pelungguh. Bagus angan dengan sakit niki. Nendek petakut-takut dengan sakit. Wah dengan sakit, wah 3-5 jelun sakit, lemes otak, tidak belah. 10 kaca terdatang, saling ketuan ke 10. Apa anda sakit nih? Sakit otak tiang. No, apa no sakit otak? Nunin, terus sakit. Ya kembali. Rubin Lombok Timur telu sakit otak, marak ngene terus mati nunin. Nah niki yang membuat orang jadi lemes. Burung sehat. Wah sakit niki. Mati. Aduh, seren sakit dengan. Lamun narak seandainya meninggal dunia mat niki sebut dia ndak cerita. Lombok Timur ruik niki telu marak niki terus sehat. Alhamdulillah Allah sehatkan dia. Disuntik, diberikan obat oleh dokter asbabnya, kemudian dia berdoa, maka fa iza maritu fa huwa yashfin, sebagaimana doanya Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, Allah lah yang sembuhkan. Maka dia sembuh. Telu dengan nikah sakit marak sini niki sehat. Alhamdulillah, makin wah cekat main bal. Marak niki bagus angan dengan marak niki penting motivasi. Dari dengan sehat niki beng dia motivasi, insya Allah untuk menghadapinya dia tenang, sakitnya sedikit demi sedikit akan hilang. Nah niki, fa iza da'aka fa ajibhu wa iza stansahaka fa ansih lahu wa iza atasa fa hamidallah fa syammidhu. Lamun kebangsing niki lelai jak girang dengan kebangsing lelai doan tersebut. Kebangsing niki terkadang macam, padahal kebangsing niki beberapa yang keluar penyakit niki dengan sebab kita bersin niki. Semua penyakit-penyakit itu dengan izin Allah dikeluarkan. Maka ucapkan alhamdulillah marak niki. Jadi ketika kita mendengar alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Dijawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah mengampuni. Ya, yarhamukallah yahdikum, semoga Allah memberikan hidayah, membimbingmu, dan juga Allah
senantiasa membimbing apa yang kita lakukan setiap hari. Wa yuslihu lakum naniki. Kemudian wa idza maridha fa'udhu, si belik pahala lamun harap semeton sakit lalu jenguk. Mudah-mudahan tiang juga yang menyampaikan adik sanidik baik, abot-abot lamun harap sakit sila. Nendek pikiran napi ya terjauh marak niki. Ni kalau saya susah entah lalu berjenguk angkat iya ni saya beli dia harap beli napi, beli roti hak beli niki dia harap saya beli. Nendek rekeng, nendek pikiran sak beli niki. Kolet sak datang doan cemoh angan dengan sak terlahir sak sakit niki jari awat niki. Datang de semeton alhamdulillah. Kemudian doakan dia marak niki. Ni laun papa napi aran niki hatta tenak lalu berjenguk dia bani rapat hingga dari setiap jauhan. Ampat belian rudi hamik mai mut belian kenyakan sakit. Mut belian manok sekali terbelanja 300.000 set belian. Anggur niki 3 kilo, jerok 4 kilo mut belian kenyakan sakit marak niki. Tertolok-tolok le sedin. Din wah mau keluar sedang sakit niki hingga napi ya pahit dua rasa mau ding kanggo. Mau saat kan marak sering tiang jelaskan mau sehat tuan sak nunggu hak cemuh. Nah ni jak rezeki datang dia 4 kilo jeruk ruan dia ni. Terusan anggur anteh ulek bertemu dulu ni. Ulek temui dia bareng dia mal 5 menit bis sehat han nunggu. Mau dah sakit tahun teboyan doan. Nah lamun sehat misal beliau Ustaz Bukhari, ya be hapot jangon jauhan jeruk 3 kilo. Insya-Allah bis isi nah niki amun kenyakan sakit dengan wandarak balong niki. Lagu maksud yang jauhan jika sakit nendek misal jauhan mau napi aran niki nasi doang, beton darat jangan, beton diri berjangan di luar tu di pokok maksud yang amun ini kerjakan sehat, apa saling pete marak niki, pok mai jauhan, hingga itan mai bekelor kerjakan sehat, mai idap tengupi sehat, mai pengelor teniki jaga telu piring sehat teniki, lagu lamun wangkah mai niki manok niki impong niki rasa kejep-kejep niki pahit berarti tanda sakit. Nah, insya-Allah mudah-mudahan ada tetap sehat walafiat. Insya-Allah marak nikilah barang-barang bedait. Inti dari nabi yang tiang sampaikan niki mau terakhir niki wa idza mata fa'atbi'hu. Lamun arak meninggal dunia lalu selesaian. Maka alhamdulillah di tempat yang pelungguh niki ada yang meninggal dunia langsung kita umumkan di masjid. Gotong royong, arak sak pete tereng, arak sak pete benang, arak sak jauh batik ada selesaian terus alhamdulillah sampai misalnya pemakamannya zuhur sebelum zuhur setengah jam sudah selesai semua apa yang nah niki adalah amal soleh niki kewajiban kita sabda Rasulullah ada saat nendek alur adik hingga dengan saat meninggal dunia niki kah tahu runguk diri nuah munah meninggal dunia suruh turas baik ini baik turas meninggal dunia maka kita yang masih hidup punya kewajiban betau nya pemakaman kemudian ada narak run utang terselesaian utang dengan sah hidup yang menyelesaikannya. Nah niki saja yang bisa kami sampaikan nggih Pak Pengulu mudah-mudahan Ustaz Bukhari kita semua insyaallah istiqomah ibu-ibu insyaallah Allah akan menjaga tiang pelungguh Allah icanin berkah istiqomah terus pengajian insyaallah di bulan Zulhijjah niki doa juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji di depan Ka'bah pelungguh juga didoakan semoga sehat walafiat Allah anugerahi kita niat yang ikhlas Allah ridha terhadap setiap apa yang kita lakukan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika ya karim Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan muwafaqan ma'suma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله صلى الله عليه وسلم
Demikian, kalau ada tutur kata kami yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.